Suatu hari, seorang karyawan perusahaan datang kepada saya dan menceritakan bahwa saat ini pekerjaannya jauh lebih banyak, jauh lebih berat, tapi gajinya sama dengan tahun sebelumnya. Persoalan seperti ini seringkali bukan karena orangnya, tetapi masih banyak organisasi yang belum memiliki grading jabatan yang objektif. Grading jabatan adalah sebuah pengelompokan jabatan berdasarkan nilai dan bobot pekerjaan, bukan pada siapa yang menduduki jabatan tersebut. Tujuannya adalah struktur organisasi menjadi lebih adil, transparan, dan mendukung strategi bisnisnya. Menurut Edward Hay, terdapat 3 faktor utama yang menentukan sebuah jabatan. Yang pertama, kompetensi dan pengalaman seseorang. Kedua, kompleksitas dari penyelesaian permasalahan yang harus diselesaikan. Dan yang ketiga, tanggung jawab dan risiko yang harus ditanggung dari sebuah hasil pekerjaan tersebut. Selain Hay Methods, banyak organisasi juga menggunakan point factor methods, yaitu sebuah jabatan bisa dilihat atas kebutuhan faktor yang ada. Misalkan pendidikan, pengalaman, kompleksitas pekerjaan, dan tanggung jawab yang harus dipikul dari setiap jabatan yang ada. Riset dari berbagai praktek manajemen sumber daya manusia menunjukkan bahwa jika sebuah organisasi memiliki struktur jabatan dan penilaian yang jelas, maka sebuah organisasi tadi akan memiliki ciri-ciri berikut. Pertama adalah tingkat turnover dari karyawan itu rendah. Kedua, persepsi keadilan internal itu jauh lebih tinggi. Ketiga, bagaimana pengembangan talenta di perusahaan itu akan meningkat secara signifikan. Karena itu, grading jabatan akan menjadi fondasi bagi perusahaan dalam menentukan struktur gaji, jalur karir, success planning, manajemen talenta, hingga evaluasi kinerja. Akhirnya bisa kita simpulkan bahwa jabatan dihargai karena nilainya dan manusia dihargai karena kinerjanya.